Shalom. Shalom. Ya, senang bisa ketemu lagi malam ini dalam anugerah Tuhan. Mari pada saat malam hari ini kita mau buka Alkitab kita dari Yakobus 4. Kita mau baca ayat yang pertama sampai ayat yang kedua terlebih dahulu. Yakobus 4 ayat yang pertama kita mau baca sampai ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama Yakobus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kalau sudah temukan katakan amin. Yuk kita baca. 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu sekali lagi, karena kamu tidak berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ini punya sebuah kebiasaan, ya. Biasanya di akhir tahun saya dan keluarga akan pergi ke satu tempat. Ya, bisa di dalam negeri, bisa juga di luar negeri. Untuk apa? Satu, untuk family time. Karena sudah dari Januari sampai Natalan itu penuh sekali jadwalnya. Ya, hari ini saja saya khotbah 3 kali gitu kan. Tiap hari khotbah, jadi biasanya di akhir tahun itu saya ada waktu dengan keluarga. Saya selalu ngomong saya ini sebenarnya punya perusahaan Bapak Ibu Saudara. Ya, perusahaan saya namanya PT Palu Gada. Banyak orang tanya, Palu Gada itu artinya apa, Pak? Apa lu perlu gua ada? Yaitu perusahaan saya, ya. Dan perusahaan saya bergerak di bisnis yaitu ternak teri. Ada yang tanya lagi, Pak itu terinya teri Medan apa teri Jepang? Saya bilang ternak teri yaitu antar anak, antar istri. Ya. Dan itu merupakan usaha yang luar biasa. Apa lu perlu? Gua ada. Istri perlu baju? Gua ada. Ya kan? Anak perlu sepatu? Gua ada. Begitu ya. Nah, selain saya family time dengan keluarga, biasanya ada 2 hal yang saya lakukan. Anda bisa contoh ini. Yang pertama, saya ini orang yang cukup detail Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap berkat yang saya terima, berapapun, itu saya catat. Jadi dari bulan Januari sampai Desember, setiap berkat yang saya terima, saya syukuri. Saya berterima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan. Apapun bentuknya. Tidak melulu materi, tapi kita sehat, tidak pernah sakit, itu juga berkat yang luar biasa. Nah, setelah saya mensyukuri berkat Tuhan yang saya terima, saya punya istilah saya target atau impian saya untuk tahun berikutnya. Contoh kasus tahun 2014 bulan Desember saya pergi ke Makau. Nah, waktu di Makau dan di Hong Kong itulah saya mensyukuri setiap berkat Tuhan yang saya terima. Setelah saya mensyukuri berkat Tuhan yang saya terima, saya punya target impian untuk tahun 2015. Karena kasusnya tahun 2014. Nah, biasanya target atau impian itu saya bagi jadi 2. Yang pertama secara rohani, yang kedua secara jasmani. Secara jasmani misalnya, saya punya target, kalau bisa ya berat badan saya ini turun lagi. Karena dulu dari 102 jadi 82. Ya, dalam waktu 3 bulan. Nah, saya kepingin lebih lagi, turun lagi. Ya, secara jasmani saya punya impian macam-macam. Dan secara rohani pun saya punya target, saya punya impian.
Salah satunya saya mau iman saya makin hari makin bertumbuh. Pelayanan makin jadi berkat. Dan masih banyak lagi impian-impian dan target saya secara rohani. Nah, kalau apa yang kita impikan, yang kita harapkan, itu jadi kenyataan Bapak Ibu Saudara. Hidup ini indah. Jadi kita kepingin mobil, dapat mobil, oh seneng, betul? Kita kepingin jodoh, dapat jodoh, wah enak hidup ini. Kita kepingin rumah, dapat rumah, oh luar biasa. Kita kepingin naik pangkat, pangkat kita dinaikkan, kita dipromosi, hidup ini indah. Tapi yang jadi masalah adalah, perhatikan ayat yang kedua. Dikatakan, kamu mengingini sesuatu. Jadi Anda kepingin sesuatu, namun dikatakan kamu tidak memperoleh. Nah ini masalah. Kalau kepingin sesuatu mendapat hidup indah, betul? Betul? Tapi yang jadi masalah, kalau kita kepingin sesuatu tapi kita tidak mendapat. Nah itu masalah, saudara. Alkitab berkata kita akan terjebak dengan apa? Iri hati, kita akan bertengkar, berkelahi, bahkan ujungnya saling membunuh. Kenapa? Karena apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Dan Alkitab memberikan alasan kenapa banyak orang menginginkan sesuatu tetapi tidak memperolehnya. Perhatikan kalimat terakhir dari Yakobus 4 ayat yang kedua. Yuk dibaca sekali lagi. Yakobus 4 ayat yang kedua dikatakan apa? Kamu tidak memperoleh apa-apa karena apa? Tidak bekerja, apa gitu? Hah? Halo, baca. Ganti kata kamu dengan kata saya. 2, 3. Saya tidak memperoleh apa-apa karena saya tidak berdoa. Dengan kata lain, untuk kita memperoleh apa yang kita impikan dalam kehidupan kita, mau tidak mau kita harus berdoa. Amin. Amin. Doa itu akan membuat setiap impian menjadi kenyataan. Namun maaf ya, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita seringkali menjadikan doa itu sebagai senjata terakhir kita. Apa maksudnya, Pak? Kita nunggu dokter berkata sudah tidak ada harapan, baru kita berdoa dan berpuasa. Kita nunggu rumah tangga kita hancur, suami kita kayak Bang Toyib, tidak pernah pulang, kalaupun pulang selalu salah alamat karena yang dikasih alamat palsu. Lawong rumahnya Sutorejo, pulangnya Sidoarjo. Wah, silakan. Kau di rumah nyanyi sakitnya tuh di sini, juga di sini, juga di sini kan gitu. Kita nunggu semua sudah berantakan, hancur, baru kita berdoa dan berpuasa. Kita nunggu rumah kita sudah disita sama bank, baru kita berdoa dan berpuasa. Pertanyaannya, apakah salah? Oh tidak. Tapi menurut saya kurang bijaksana. Karena doa dianggap sebagai senjata terakhir. Saya harus ngomong agak halus Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya ngomong kasar, Anda tersinggung. Gitu kan? Saya ngomongnya kurang bijaksana. Padahal maksud saya itu goblok gitu loh, saudara. Tapi saya ngomongnya kurang bijaksana. Tapi maksudnya apa? Ah, itu dia. Jadi kalau Anda menjadikan doa sebagai senjata terakhir, Anda kurang bijaksana alias, nah itu dia maksudnya ya. Tapi saya tidak ngomong kan, ya, yang ngomong Anda tadi ya. Saya ngomong kurang bijaksana, tapi maksudnya adalah, ya itu dia saudara. Memang better late than nothing, iya. Tapi kalau sudah hancur, Anda harus bayar harga lebih mahal itu. Kenapa? Karena seringkali kita jadikan doa itu sebagai apa? Senjata terakhir.
Harusnya kalau kita belajar ayat ini, kita jadikan doa itu sebagai senjata utama, bukan senjata terakhir. Katakan, doa harusnya jadi senjata utama, bukan senjata terakhir. Amin. Artinya kalau Anda menjadikan doa sebagai senjata utama, sebelum Anda memulai segala sesuatu, Anda akan awali dengan apa? Doa. Di dalam segala hal yang kau lakukan, kau akan awali dengan apa? Berdoa. Kenapa? Karena Anda sadar tanpa Tuhan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Amin. Tapi jujur, untuk memiliki kesadaran seperti ini susah. Apalagi kita sudah merasa diri kita mampu. Kita sudah merasa diri kita punya pengalaman, punya modal, punya koneksi dan sebagainya. Jujur Bapak Ibu, saya ini setiap bulan khotbah minimal 50 kali saya khotbah. Kadang bisa 70 kali saya khotbah. Kalau mau saya bisa 100 kali pun bisa saya khotbah. Kalau saya terima semua jadwal. Tapi maksud saya begini, bagi saya khotbah itu hal yang biasa gitu loh. Saya enggak usah buka Alkitab pun, saya dikasih mic aja udah bisa khotbah begitu. Kasih satu ayat, saya buka rahasia firman Tuhan, bisa. Tapi kalau Anda lihat saya, setiap kali saya mau khotbah, selalu saya berdoa dan berdoa, saya minta Tuhan pimpin saya. Karena apa? Karena saya enggak bisa Tuhan. Saya enggak mampu gitu. Makanya saya berdoa. Bukan saya enggak mau nyanyi, saya berdoa minta hikmat Tuhan, Tuhan pimpin saya. Dan saya jadikan doa itu sebagai senjata utama. Dan kita tahu doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayo mulai malam hari ini. Saya berharap Bapak Ibu mengalami yang namanya transformasi di dalam kehidupan doamu. Jangan jadikan doa itu sebagai senjata terakhir. Harusnya Anda jadikan doa itu sebagai senjata utamamu. Mau buka toko, doa dulu. Mau memulai bisnis, doa dulu. Mau menentukan pasangan hidup, doa dulu. Segala sesuatu kau awali dengan doa. Dan kau menjalaninya juga dengan berdoa. Dan kau akhiri pun dengan apa? Doa. Amin. Amin. Ada satu hukum di dalam doa, Bapak Ibu Saudara ya. Hukum itu mengatakan begini. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Sedikit kau berdoa, sedikit berkat yang kau terima. Kalau Anda tidak berdoa, tidak ada berkat. Sesuai tidak dengan Yakobus 4 ayat 2? Ya, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Mungkin Anda berkata, Pak, bisnis saya lancar loh Pak. Saya ini jarang sembahyang Pak. Tapi saya mengalami kelimpahan luar biasa. Tahun lalu saya dapat untung 5 miliar. Dengar baik-baik. Kalau Anda tidak kawal itu dengan doa, yang terjadi adalah seringkali ada kebocoran sana sini. Benar kamu terima keuntungan 5 miliar. Tapi nanti mertua sakit lah, anak sakit lah, istri sakit lah, kucingmu kecepit pintu lah. Ya tuh. Macam-macam pengeluarannya banyak. Nanti kalau ditotal antara pengeluaran dengan pemasukan itu nol. Tidak ada sisa. Bahkan seringkali besar pasak daripada tiang. Anda bingung loh, kok bisa ya? Secara hitung-hitungan dapat untung 5 miliar. Tapi kenapa? Kok di tabungan kok malah berkurang? Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Olehnya, ayo mulai malam hari ini, rajin-rajinlah kau berdoa. Amin. Amin. Saya diperintahkan Tuhan sejak bulan 8. Ya. Tuhan suruh saya, kamu masuk dalam doa puasa. Tahun lalu saya berdoa berpuasa itu hanya 6 bulan. Jadi kurang lebih
hari saya berdoa berpuasa tahun lalu. Tahun ini mulai bulan 8 Tuhan suruh saya berdoa dan berpuasa lagi. Apa ada masalah? Enggak sih. Saya enggak nunggu masalah baru berdoa dan berpuasa, enggak. Tapi saya berdoa dan berpuasa untuk apa? Preventif. Lebih baik engkau mencegah daripada engkau mengobati. Betul? Kalau Anda berdoa, minta perlindungan, minta bimbingan dan segala macam yang datangnya dari Tuhan, itu sifatnya nanti preventif, melindungi Anda. Amin. Amin. Dan saya lihat jujur dalam anugerah Tuhan yang luar biasa, berkat yang saya terima, luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Semakin sering kita berdoa, semakin nyata kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, saya mau tanya sekarang kepada Anda sekalian. Menurut Anda, berdoa dengan bekerja itu berat mana? Jawab saja, salah tidak masuk neraka. Menurut Anda, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berdoa dan bekerja itu berat mana? Siapa yang bilang berat doa? Angkat tangan. Oh, tidak berani toh. Nah, gara-gara kalian nih pilkada gagal. Siapa yang bilang berat kerja? Oh, lebih berat kerja? Oke. Mari kita buktikan. Anda bisa bekerja 8 jam sehari? Bisa enggak? Tanya enggak mau jawab. Bisa enggak kerja 8 jam sehari? Oh Pak, ojo meneh 8 jam Pak. Sing penting ono duite Pak. 16 jam pun hajar. Ya, makanya ada orang-orang yang gila kerja disebut workaholic. Bagi mereka tak cukup sehari 24 jam. Ada yang ngomong, Pak, saya minta sama Tuhan supaya 36 jam. Saya bilang, kurang ajar kamu. Ya, bikin banyak jam tidak laku, ya toh? Anda bisa 8 jam berdoa? Nah, tanya, yang bisa 8 jam kerja itu loh. 8 jam berdoa bisa. Ngomong apa ya 8 jam ya? Bisanya mungkin seperti ini. Anda berdoa kan? Anda mulai jam 9 malam. Anda berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Amin. Begitu Anda amin, kau lihat jam 6 pagi. Haleluya. Dari jam 9 malam. Amin, jam 6 pagi. 9 jam dalam hadirat Tuhan. Ditanya sama istrimu, Pak, ngapain? Doa semalam-malaman. Berapa jam? Dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. 9 jam aku berdoa. Wih, hebat ya, udah bahasa roh. Sudah. Bahasa rohnya. Sampai malaikat di sorga bingung. Terjemahannya apa iki ya? Sudah doa syafaat? Oh, sudah, Ma. Coba lihat tempat Papa berdoa itu. Itu ada pulau Sumatera di situ. Ada pulau Jawa. Ada Madura juga. Ada Suramadu juga di situ ya. Teko apa nih? Ya ilermu itu. Jujur. Banyak orang tidak ngerti. Mereka pikir doa itu gampang. Kalau doa gampang, murid-murid Yesus tidak akan berkata, Guru ajarilah kami berdoa. Doa itu bukan sekedar Anda ngucapin kata-kata, Bapak Ibu Saudara.
Anda bisa kerja 8 jam, Anda suruh doa 8 jam. Oh, pusing. Ya. Olehnya Anda harus sadar bahwa orang yang berdoa itu sebenarnya jauh lebih berat daripada orang yang bekerja. Kenapa? Perhatikan, orang kalau bekerja itu hanya memakai fisiknya dan jiwanya. Betul? Anda kerja pakai tubuhmu kan? Pakai pikiranmu, pakai perasaanmu, pakai kehendakmu. Apa ada di sini yang bekerja pakai roh? Ngapain kamu? Saya bekerja pakai roh. Nawarin barang ke customer, hurralama syakaralaba, humpayatakuraba syataralaba. Customermu akan pegang badukmu, gak apa-apa tak wili ya toh. Kue edan apa sarap ya toh. Kalau Anda bekerja hanya memakai tubuh dan jiwamu. Tapi waktu Anda berdoa, Anda memakai seluruh eksistensi hidupmu, yaitu apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu. Makanya saya mengatakan ini supaya Anda belajar menghormati orang-orang yang berdoa untuk Anda. Amin. Saya setiap bulan memberkati orang-orang yang mendoakan saya. Istilahnya pendoa syafaat. Mereka yang berdoa untuk saya. Saya bersyukur ada orang-orang yang punya beban seperti itu. Dan saya berkati mereka. Kenapa? Karena saya tahu. Untuk berdoa dengan sungguh-sungguh itu butuh perjuangan. Dan kalau kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kita inginkan akan jadi kenyataan. Amin. Amin. Nah, ayat yang ketiga sekarang. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ketiga mengatakan demikian. Yuk baca sama-sama. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Berhenti dulu. Ini yang saya sebut dengan menyakitkan. Sama-sama katakan, menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Saya kasih contoh begini. Kalau Anda tidak kerja, terus Anda tidak terima bayaran, orang bilang apa? Ya wajar, nggak kerja selalu bayaran. Gitu kan? Gitu. Tapi yang menyakitkan adalah begini, Anda sekarang sudah kerja. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 misalnya. Dari jam 8 pagi pulang jam 5 sore. Anda udah kerja. Tetapi Anda tidak menerima bayaran. Nah, itu yang menyakitkan. Lek podo-podo gak dibayar, ya gak usah kerja. Ngapain kerja, kesel-kesel, gak dibayar. Anda nangkep maksud saya? Anda tidak berdoa, Anda tidak terima apa-apa. Ya wajar, wong gak doa. Tapi ini pelajaran selanjutnya adalah, sekarang Anda udah berdoa. Udah ikut doa malam, udah ikut doa puasa, udah ikut doa fajar, udah ikut doa peperangan, udah ikut doa keliling, udah ikut doa macam-macam lah. Tetapi hasilnya sama, yaitu apa? Tetap tidak menerima apa-apa. Nah ini loh yang membuat orang Kristen jadinya kecewa. Mana buktinya? Katanya kalau doa dapat berkat, buktinya mana? Saya sudah doa sampai capek ini. Tetap tidak terima apa-apa. Sehingga seringkali Anda mulai menyalahkan Tuhan. Anda berkata, oh Tuhan itu pilih kasih. Saya sekarang membimbing ada 1000 pendeta yang saya bimbing sekarang. Macam-macam pendeta itu ya. Dan saya seringkali mendengar mereka curhat, ya lucu juga. Pendeta kan juga manusia. Ya kadang-kadang bisa muncul hal-hal yang aneh gitu. Dan seringkali mereka tanpa sadar mulai kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka lihat orang lain berhasil sedangkan mereka tidak. Melihat temannya berdoa bagi orang yang lumpuh berjalan,
buta melihat, kalau dia berdoa untuk orang buta, yang buta berjalan, yang lumpuh melihat. Artinya tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya mulai kecewa. Dengar baik-baik. Kalau Anda orangnya, Anda sudah berdoa, tetapi tetap tidak menerima apa-apa. Perhatikan, Yakobus 4 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa? Karena apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Perhatikan, kalau Anda baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, siapa yang udah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Angkat tangan. Padahal sebenarnya untuk menghafal dari Kejadian sampai Wahyu itu gampang sekali. Saya hafal Bapak Ibu Saudara, dari awal sampai akhir. Kejadian pada mulanya, Wahyu, amin. Ya itu. Nah itu dari awal sampai akhir ya. No? Saya baca udah puluhan kali ini Alkitab. Saya menemukan satu hal yang menarik. Ada satu istilah yang dipakai hanya sekali di Alkitab. Dan tidak pernah muncul di tempat lain. Dan istilahnya menarik sekali. Salah berdoa. Sama-sama katakan, Anda ini belum makan atau kena epilepsi. Loh, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda pergi ke komunitas saya, tidak ada orang seperti kamu itu. Ayo tiduran, salah berdoa. Waduh. Ini orang yang manusia rohnya udah tinggal disepul sama setan langsung amblas ini ya. You are what you say. Kamu seperti yang kamu katakan. Amin. Kalau ngomong firman tuh ngomong yang tegas gitu loh. Katakan salah berdoa. Begitu dong. Kita ini tentara. Amin. Lebih keras katakan. Iya. Hanya muncul sekali di Yakobus 4 ayat yang ketiga. Muncul salah berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan dalam hidup ini, setiap kita ya pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Entah itu kesalahan kecil, entah itu kesalahan yang besar. Dan sadar atau enggak, setiap kesalahan yang kita buat itu menimbulkan sebuah konsekuensi. Dan dari konsekuensi itu nanti muncul penyesalan. Saya contohkan di sini begini. Ya. Misalnya salah masak. Ya. Nasi jadi bubur. Itu nyeselnya sehari. Kenapa? Hari itu kita jadi kayak orang sakit, makan bubur terus. Ya kan? Namun ada 3 kesalahan yang berbeda, yaitu saya tulis di sini salah potong rambut. Kalau salah potong rambut nyeselnya 1 bulan. Kenapa? Kita tunggu rambutnya tumbuh, ya. Saya ini kebetulan dikasih kepercayaan deh sama Tuhan, ya. Tiap bulan pergi ke banyak kota. Sering juga ke luar negeri untuk melayani Tuhan. Nah, saya ini jujur tidak punya tempat favorit untuk potong rambut. Jadi kalau saya misalnya di Bandung gitu, saya lihat rambutnya panjang ya, potong di Bandung. Pas ke Jakarta, rambutku panjang ya, potong di Jakarta. Jadi saya tidak punya tempat favorit untuk potong rambut. Nah, satu ketika saya lagi melakukan bisnis saya dengan PT saya tadi. PT apa tadi? Palu Gada. Bisnisnya apa? Ternak teri itu. Di TP. Saya lihat, wah rambutku kok panjang ya. Sementara istri dan anak-anak jalan, saya bilang, nih kok tak potong rambut ya. Dah enak panjang. Oh ya wis kok. Saya kan cari
Wes pokok yang mana saya lihat ya saya masuk gitu. Oh ada di TP1. Oh ya sudah, saya masuk ke TP1. Saya bilang potong. Oh ya Pak, silakan duduk. Ya sudah. Mau potong kayak Pak, wes dipisono ae. Nah karena saya ngantuk, saya tidur. Begitu bangun, rada kriuk-kriuk Pak, udah selesai Pak. Oh iya, ya, nilai gimana? Ah ya, HP, ya. Terus saya tanya, berapa? Kan? Dia bilang, 7.000. Hah? Kaget saya. Lawang saya ngasih tip sama yang motong 10.000. Kok biaya potongnya cuma 7.000? Loh, kaget. Tak liatin, loh, kok rada pencong-pencong gitu. Wah, ilfil saya. Waduh, mateng begini. Kok 7.000 ya? Loh, berapa Mbak? 7.000, bukan 70, bukan 7.000. Wah, saya langsung keluar. Tak lihat. Ya ampun. Tahu? Training. Jadi mereka yang lagi training untuk potong rambut. Jadi saya jadi kelinci percobaan. Makanya kok rada pedal-pedal gitu. Aduh mateng gue. Waduh, salah potong rambut. Wah, ngenteni saulan. Nang dindi gaya topi terus oh. Loh, gaya topi iya, pendeta 2015 ya. Salah potong rambut. Ya, sejak itu saya kalau potong rambut tak lihat training apa beneran ini kan, tak lihat 100.000, enggak training ya. 5.000, training gitu. Yang ketiga saya tulis di sini, kalau salah menjawab soal ujian, Anda nyeselnya setahun. Kenapa? Ulang lagi. Ya, toh? Terus, kalau salah milih pasangan hidup, nyeselnya, itu saya tahu Anda menyesal ya toh. Tapi tak usah kau ekspresikan, seumur hidup Pak. Ada yang bilang gitu. Makanya jangan salah pilih lu. Saya mendidik anak-anak rohani saya. Kalau masalah pasangan hidup ini harus benar-benar tanya Tuhan. Harus benar-benar minta hikmat Tuhan. Jangan terjebak dengan penampilan. Waduh, hati-hati. Ya, saya tidak dalam membahas hal ini. Nanti kalau ada seminarnya masalah ini sebenarnya bagus ya. Supaya jangan sampai salah pilih. Kenapa? Kalau sudah milih, Alkitab mengajarkan tidak boleh ada perceraian. Jangan Anda niru artis-artis yang edan-edan itu yang ngaku dirinya pendeta dan orang Kristen tapi bercerai, Saudara. Alkitab bilang tidak boleh bercerai. Amin. Nggak bisa Anda bilang, lu berapa umur yang gocap sekarang Pak? Wes tak tukar 2 jigo ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya jangan sampai salah. Saya ngomong gini ada yang ketawa-ketawa. Rasanya istri saya sicap sih Pak. Ya olsek 2 berarti ya. Dan yang kelima saya tulis bahwa jangan sampai salah memilih juru selamat, bisa apa? Menyesal untuk selama-lamanya. Saya berdoa kita semua tidak salah. Karena kita memilih Yesus sebagai juru selamat kita. Amin. Amin. Nah, dari beberapa contoh kesalahan Alkitab mengatakan ada yang namanya salah berdoa. Sekali lagi katakan. Nah, Bapak Ibu, saya pelajari ternyata begini. Salah berdoa di sini bukan salah dalam perkataan. Tolong perhatikan ya. Salah berdoa di sini bukan salah dalam perkataan. Saya tahu kadang ada orang-orang yang mungkin baru pertama kali ditunjuk doa jadi nervous. Sehingga seringkali ngomong juga salah. Saya sering itu. Sering sekali. Ada orang ditunjuk doa kan, dia bilang begini, Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Her sopo ya? Dijawab Herman. Herman Felani Tuhan. Nah kurang ajar, sudah namaku Herman Santoso disebut Herman. Kurang ajar itu ya. Tapi enggak apa-apa. Saya tahu dia
nervous gitu. Ya. Ada lagi yang di Jakarta, dia doa, Tuhan terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Herman Santoso, benar namanya sekarang. Oh pakai dia dengan luar biasa, berkati keluarganya Tuhan, berkati istri-istri dan anaknya. Saya di bawah tuh saya dengerin kok ono sing aneh, rasanya ono sing aneh rasanya. Tak rungok-rungok ke, loh kurang ajar iku, ya toh ngomongnya istri-istri dan anaknya. Waduh saya langsung protes, saya dari bawah, keliru. Bukan istri-istri dan anaknya, istri dan anak-anak. Oh Tuhan, ampun Tuhan salah ngomong Tuhan. Berkati istri dan, lah saya tahu dia salah itu karena salah dalam ucapan. Tapi maksudnya bukan begitu. Ada yang lebih konyol lagi. Kayak di Surabaya nih, WL loh. Waktu mau khotbah dia yang pimpin doa. Oh Tuhan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami akan mendengar firman-Mu. Kami usir setiap roh dari tempat ini. Roh setan, Roh Kudus keluar. Saya di bawah saya bilang ini mateng Roh Kudusnya metu. Terus aku sing urapi sopo ya toh, apa Roh Kuda ta ya toh. Waduh repot. Tapi saya tahu maksudnya bukan begitu. Ya toh, maksudnya roh setan keluar, Roh Kudus yang hadir, maksudnya begitu. Tapi kadang-kadang nervous, jadi lupa, jadi salah. Ada lagi, ini dalam pengalaman pelayanan ya. Makanya saya belajar dari kesalahan. Saya mendoakan, ada satu rumah makan. Rumah makan ini baru buka di Surabaya Selatan sini. Minta saya untuk berdoa. Oke, saya datang. Jadi begini. Saya sampaikan firman, nah terus mereka kan duduk. Jadi tuan rumahnya itu duduk, saya diminta mendoakan. Ini seorang ibu, waktu itu umur 68 kalau saya tidak salah. Tante ini umur 68. Ya, di sini. Ini anak lakinya tante yang menjadi pimpinan rumah makan itu di sini. Di tengah-tengah si laki sama si tante ini ada seorang perempuan di sini. Menurut Anda siapa perempuan ini? Nah, istrinya tak? Jadi saya tumpang tangan tante sebagai mama, dalam nama Yesus Tuhan berkati tante ini Tuhan ya. Dalam nama Yesus Tuhan berkati, dalam nama Yesus. Nah giliran laki perempuan ini, ya toh, saya tumpang tangan. Nah ini kan biasa mertua sama menantu harus deket-deket ya toh. Siapa tahu kalau mertuanya mati, menantu dapat warisan kan begitu ya toh. Jadi harus deket-deket begitu kan. Jadi saya tumpang tangan, saya masih ingat saya tumpang tangan dalam berkati suami istri Tuhan untuk mengelola dengan benar Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Udah selesai doa, dicobakan makanannya. Saya lagi nyoba makanannya, yang perempuan datang sama saya, dikit. Pak Herman mau bicara. Oh ya, ada apa Cik? Enggak, saya mau ngasih tahu. Ada apa Cik? Saya bukan istrinya dia, Pak. Mateng keliru aku. Waduh, lah terus kamu apanya? Aku teman baiknya dia, Pak. Istrinya dia ada di Jogja, mateng. Aduh, untuk gak direkam, ini bisa jadi bahaya gitu. Aduh, saya gak nafsu makan. Tak mulai. Aduh, keliru aku rek. Waduh, saya kepingin kabur, bener kepingin kabur. Kenapa? Kudu bojone. Oh, sejak saat itu saya belajar. Ada suami istri begitu, dua tanya, kamu suami istri enggak? Nah, baru saya tumpang tangan. Daripada salamannya, itu, aduh, loh, ya, saya enggak punya maksud kan, karena saya tidak tahu. Makanya saya salah begitu. Nah, salah berdoa di sini bukan seperti itu. Ya. Bukan salah dalam cara, bukan salah dalam perkataan.
Tapi salah berdoa di sini, Alkitab mengatakan begini, kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta, apa? Hendak kamu habiskan untuk memuaskan. Nah itu dia. Jadi kesalahannya yaitu di dalam apa? Motivasinya. Nah ini loh. Jadi kesalahannya bukan dari perkataan, bukan dari cara. Tetapi kesalahannya karena apa? Motivasi. Dengar baik-baik ya. Tuhan itu tidak bisa kita tipu. Dengan janji-janji manis, dengan kata-kata manis yang kita ucapkan di dalam doa. Tidak bisa. Kalau manusia bisa enggak ditipu? Oh bisa, apalagi pendeta. Saya tahun ini 23 tahun jadi pendeta. Gitu. Tak kasih tahu ya, saya sering sekali mendapat angin sorga dari jemaat. Anginnya dok, tapi sorganya belum. Ada satu jemaat teman saya sih. Bayangkan waktu itu saya tinggal di Tuban masih, belum di Surabaya. Dia dari Jember. Dari Jember datang ke Tuban. Naik mobil. Itu kurang lebih 8 jam Bapak Ibu. Perjalanan. 8 jam perjalanan sampai di depan rumah saya. Loh saya kaget. Loh kamu ngapain ke sini? Wah Pak, aku ada masalah Pak. Makanya saya nyari Pak Herman. Saya ngomong gini, ya pantes kue golek aku mergo ono masalah. Dia bilang, iya Pak, aduh, pusing. Apa? Gini loh Pak, saya punya barang di gudang saya 750 ton. Nah kalau sampai barang ini tidak keluar dalam bulan ini, cash flow saya berantakan, bisa bangkrut perusahaan saya. Oh gitu kok. Terus siapa? Doa no Pak. Supaya laku barang ini 750 ton. Oh gitu dah. Ya wes saya sembayang. Aku percaya Pak, Pak Herman doa pasti ada mujizat. Oke, ayo. Saya ajak ke kamar doa saya. Pas jalan, dia ngomong begini. Pak Herman, kalau sampai barang ini laku Pak, 750 ton, mobilku PN. Saya tidak minta. Tapi dikasih angin sorga. Mobilku PN. Wah lumayan. Ya. Mobilnya itu Mercy. Wah kok keren ya pendeta pakai Mercy. Biasanya kan pendeta pakai apa? Yang makan rumput lah, kijang lah gitu kan. Kuda lah, zebra lah gitu kan. Kadang ya pakai yang makan daging tapi bukan jaguar tapi panther gitu kan. Ini Mercy, telur dibagi 3. Wah. Saya tambah semangat. Oke, kita berdoa. Ya. Saya doa tak kasih kotak tisu. Sembayang. Saya bawa gitar, kita nyanyi. Tak tersembunyi kuasa Allah. Waduh, begitu nyanyi, ini orang nangis kayak kecepit pintu. Akibatnya tisu satu kotak entek Bapak Ibu Saudara. Buat apa? No dikelamuti, buat apa? No saya juga enggak tahu. Ya sudahlah, saya biarin lah. Setelah 45 menit berdoa, dia bilang saya merasakan kelegaan Pak. Tak mulia. Jadi bayangin dia datang hanya untuk doa 45 menit, pulang ke Jember. Saya ingat sekali itu hari Rebu. Karena Rebu sorenya saya berangkat ke Surabaya, saya khotbah di Surabaya. Kamis saya ada khotbah di Surabaya jam 7 malam. Jam 3 sore saya lagi di Galaxy Mall, lagi ngopi gitu kan. Sambil duduk sama
anak rohani saya lagi ngopi. Tiba-tiba HP saya bunyi. Didit, didit. Tak buka. Ada SMS. Bunyinya luar biasa. Mujizat itu nyata. Wih, kok keren ya? Ternyata yang ngirim yang saya doain kemarin. Teman dari Jember ini. Dia bilang apa? Pak, barang saya hari ini 750 ton. Terjual habis semua. Ini rekor baru di Indonesia. Mujizat itu nyata. Bapak Ibu tahu saya lagi di Excelso di GM1 itu loh. Saya bilang luar biasa. Yang tak ingat apa nih? Anda duniawi sekali ya tak? Duniawi banget kamu ya tak? Ya, ya. Gini kayak anda kayak nabi, semua bisa tahu semua pikiran you know? Ya saya balas SMS-nya. Mujizat itu nyata. Saya senang mendengarnya. Terus selanjutnya bagaimana? Loh, kan perlu ditanyakan toh ya. Anda tahu? Dia balas ada 10 SMS ke saya. Intinya apa? Ora sidonge itulah manusia. Bisa dikelabui, bisa ditipu, diperdaya dengan janji-janji manis, tapi tidak dengan Tuhan. Karena Tuhan kalau merespon doa, yang dia lihat yaitu motivasi. Coba dibuka. Mazmur 66 ayat yang ke-18. Mazmur 66 ayat yang ke-18. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Seandainya ada apa? Niat jahat di mana? Di dalam hatiku dikatakan apa? Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi waktu Tuhan merespon doa kita, yang Tuhan perhatikan bukan ucapanmu, tapi yaitu apa? Motivasi hatimu. Kalau Anda berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, Tuhan bisa enggak? Oh bisa. Saya punya anak rohani ratusan di Surabaya ini ya. Salah satunya dia dulu tiap hari berhadapan dengan debt collector, enggak punya duit. Tiap hari dia dikejar-kejar debt collector, utangnya ratusan juta. Hari ini punya duit puluhan miliar. Gampang kok. Tapi waktu Anda berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, Tuhan tanya, tujuanmu apa diberkati? Apa tujuannya? Ya Tuhan, supaya saya tidak malu dengan tetangga, dengan teman kerja. Wah, Tuhan bilang ini sombong ini. Maka berdoalah sampai capek, tidak mungkin Anda terima jawaban doamu. Kenapa? Hatimu tidak beres, saudara. Halo? Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan bilang, tujuannya apa? Supaya saya tidak direndahkan sama mertua. Oh, Tuhan bilang, kamu ini sombong rupanya. Loh, kok tiba-tiba jadi malam kudus? Sunyi. Loh, bahkan saya perhatikan ada banyak pendeta berdoa, Tuhan pakai aku dengan luar biasa, urapi dengan luar biasa. Tuhan tanya, tujuannya apa? Supaya aku ngetop. Nah, ini keliru sudah. Salah. Makanya orang yang doa model kayak begini tidak akan pernah terima jawaban yang luar biasa. Tuhan selalu melihat apa? Tujuan, motivasi. Tuhan kasih aku anak. Tuhan tanya tujuannya apa? Supaya saya tidak malu Tuhan. Loh, sombong.
Sombong rupanya. Hati-hati loh. Tuhan kasih saya mobil. Tuhan tanya apa tujuannya? Supaya saya bisa pamer sama tetangga sebelah. Tetangga sebelah udah ganti mobil. Masa mobil saya sama anak saya umurnya hampir sama. Anak saya tahun 83, mobil saya tahun 84. Sombong. Pak, Bu, saudara, tak kasih tahu. Tuhan itu selalu melihat apa? Hatimu. Motivasi. Saya kalau berdoa, jujur, tidak banyak kata-kata yang keluar. Saya banyak nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Coba pemain keyboard bantu Pak Herman. Ya, saya kalau doa, saya banyaknya nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Waktu saya nyembah Tuhan, ya. Kasih coba kunci D gitu misalnya. Ya. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dan saya mulai sembah Tuhan. Saya mulai sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Dan nanti ada satu kalimat yang saya ucapkan di hadapan Tuhan. Saya ngomong gini, Lord, you know my heart. Tuhan, Kau tahu hatiku. Apa yang aku minta ini, tujuannya untuk apa? Engkau tahu itu. Dan saya pernah berdoa, dan doa itu saya ucapkan sampai hari ini. Saya ngomong gini, Tuhan, jangan berkati saya, jangan pakai saya dengan luar biasa kalau saya belum siap. Kenapa? Kalau kita belum siap, kita diberkati, kita dipakai Tuhan, kita dipromosi, maka berkat itu bisa jadi petaka dalam hidup kita. Tapi kalau kita siap, Tuhan berkati, kita bilang segala hormat hanya bagi Tuhan. Amin. Coba belajarlah jujur sebenarnya dengan diri Anda sendiri. Saya selalu ngomong, Lord, you know my heart. Aku minta gini, ini tujuannya apa Tuhan? Kalau salah, jangan dikabulkan. Tapi kalau benar, Engkau punya ribuan cara untuk menolong. Amin. Makanya saya nyanyi, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kalau tujuan kita benar, motivasi kita benar, Tuhan punya ribuan cara untuk memberkati kita. Amin. Tuhan punya ribuan cara untuk menjawab doa kita.
Tuhan punya ribuan cara untuk menyembuhkan kita. Amin. Saya akan tutup khotbah saya ini dengan pengalaman saya. Karena gini Bapak Ibu Saudara, selalu saya ngomong di mana-mana saya khotbah. Kalau firman ini tidak dialami, jadinya cuma apa? Teori. Kalau teori semua orang tahu. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan, setiap firman yang saya sampaikan harus saya alami. Tahun lalu Tuhan kasih kami ruko di Jalan Bogowonto. Saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu ya, Tuhan kasih kami 5 ruko di Jalan Bogowonto. Dan kami harus merenovasi di dalamnya ruko itu. Karena kita pakai ibadahnya itu di lantai 3, persis seperti ini. Untuk biaya renovasi dalamnya ini saja ya, itu lebih dari 2 miliar yang kami butuhkan. Nah, suatu ketika bendahara saya ngomong, Pi, dananya kurang 400 juta untuk macam-macam lah. Oke. Saya tipe pendeta yang gak pernah mau minta sama jemaat. Anak rohani saya ini tahu, saya paling anti minta. Karena saya percaya Tuhan bisa tolong saya. Tanpa saya harus jadi anggota partai Kaipang yang suka minta-minta. Gitu. Kan seringkali pendeta itu dibilang apa? Pengemis pakai dasi. Karena kemana-mana minta, tapi pakai dasi. Nah, ini anggota partai Kaipang. Ketuanya punya tongkat namanya tongkat penggebu anjing gitu ya. Kemana-mana nanti jurusnya hai. Ya, tangannya di ngisor, saudara ya. Saya tidak mau. Saya bilang, Tuhan, saya minta berkat Tuhan. Engkau tahu hatiku. Tujuannya untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Ya. Saya berdoa hari Selasa waktu itu. Terus tiba-tiba dalam doa saya diingatkan ada seorang pendeta dari Bandung. Pendeta ini memang nyentrik ya, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Waktu pendeta ini kesulitan keuangan, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku butuh berkat-Mu. Itu sebenarnya. Mbok tendang no kerikil teko sorga Tuhan. Kreatif ya doanya. Minta apa? Kerikil dari sorga. Loh, sorga itu jalannya dari apa? Emas. Berarti kerikilnya apa? Emas. Dan betul beberapa waktu kemudian hamba Tuhan ini diberkati memang. Emas dalam bentuk bulatan seperti telur. Sehingga kemana-mana hamba Tuhan ini pergi ke banyak kota di Indonesia, dia selalu kesaksian, saya diberkati telur emas. Nah, hari Selasa waktu saya doa itu saya bilang, Tuhan, apa cuma pendeta yang dari Bandung yang dipakai Tuhan? Herman Santoso kan juga dipakai Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, di tempat ruko itu, malam-malam saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, tendang no pisan Tuhan. Kerikil dari sorga. Saya tidak tahu caranya gimana. Itu Selasa. Amin. Udah pulang saya. Sempat mikir juga gimana caranya ya. Tapi wis terserah Tuhan lah. Kan kau selalu punya cara. Asal motivasi kita benar. Hari Rebunya, Rebu pagi, ada satu orang ngeping saya. Ping. Terus saya dikirimi gambar emas. Nah, saya ini di kontak BB saya, itu ada ribuan orang. Pernah 3.000 orang.
Sehingga BB saya hang terus. Hang. Kenapa kakean kontak itu lu ngewu saudara. Aduh. Nah saya beberapa waktu yang lalu pernah ngeliat itu ya. Di update statusnya orang-orang ada yang gambarnya emas. Pernah tahu ya? Ya. Nah saya tanya, kebetulan itu anak rohani saya. Saya bilang sama dia, wah kamu diberkati Tuhan ya. Maksudnya apa Pi? Lah itu kamu dapat emas. Oh bukan Pi, ini dari komputer. Bukan punyamu tuh. Bukan, dari komputer tak capture tak pasang. Oh, toko komputer tuh. Jadi orang ini kirim saya gambar emas. Tak tanya maksudmu opo. Ojo sampai saya dikasih PHP. Ngerti tak ya? Pemberi harapan palsu. Terus orang ini cerita gini, Pak, saya punya emas. Dan waktu saya berdoa, Tuhan suruh saya kasih emas ini ke Pak Herman untuk pekerjaan Tuhan. Saya tanya, piro? Mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Ada yang kepo, pingin Pak, pingin tahu saya. Ya tak kasih tahu lah, supaya keponya terjawab ya. Dia kirim saya 1 kilo emas. Saya bilang lumayan ya Tuhan ya. Kerikil itu 1 kilo Tuhan. Gede juga rupanya ya. Dan waktu saya jual dapat 500 juta Bapak Ibu. Simple. Kenapa? Tuhan selalu berurusan dengan apa? Hati kita. Amin. Amin. Kalau Anda tidak jujur dengan Tuhan, Anda punya agenda-agenda terselubung di balik permintaanmu, tak kasih tahu, percuma. Tuhan ngerti. Dan saya doa sekarang, Tuhan, kemarin itu kan kaki kanan yang nendang ya Tuhan ya. Nah sekarang kaki kiri tendang nobisan Tuhan itu. Dan saya berdoa Tuhan, saya tidak minta kerikil sekarang. Saya minta watu nih Tuhan ya. Ya kalau kerikilnya saja 1 kilo, siapa tahu batunya 10 kilo ya. Siapa yang tahu ya. Tapi kembali, saya harus berurusan dengan hati saya. Untuk apa diberkati? Kalau hanya untuk memperkaya diri sendiri, Tuhan bilang, ake tunggali sing koyokmu. Tapi kalau Anda punya alasan dan tujuan yang benar, engkau berkata Tuhan, dengan berkat ini, aku mau mempermuliakan namamu. Aku mau menjadi saksimu. Aku akan tolong banyak orang. Aku akan berkati pekerjaan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan kalau Tuhan lihat itu keluar dari hati yang jujur dan murni, Tuhan akan kabulkan doa. Amin. Sehingga engkau tidak salah berdoa, tapi engkau berdoa dengan benar. Sehingga apa yang kau minta, engkau menerimanya dalam hidupmu. Tundukkan kepala, kita berdoa.